ubah operator kendaraan, kami beli jasanya. Kami akan beli jasa Anda per kilometer per hari. Jadi dihitungnya per kilometer, satu hari 90 sampai 110 kilo. Jadi kendaraan itu muter terus, nggak perlu ngetem, karena pemerintah akan bayarnya per kilometer. Karena itu angkot-angkot di Jakarta, Metro Mini di Jakarta, Kopaja di Jakarta sekarang nggak ada yang ngetem, nggak bikin macet. Kenapa? Karena dia dibayar per kilometer, muter terus mereka. Yang bayar siapa? Pemerintah. Warga tidak bayar per kilometer, warga bayarnya per 3 jam. Rp5.000 untuk naik kendaraan umum 3 jam, silahkan gonta-ganti kendaraan tanpa bayar tambahan. Tanpa bayar tambahan, bayar Rp5.000 gonta-ganti, pokoknya Anda ganti apapun selama itu 3 jam, cukup di tap. Apa yang terjadi? Warganya tenang karena tidak lagi digonta-ganti. Kita mengalami dulu, kendaraan umum berhenti, mas turun mas, dek turun dek, dipindah. Pernah kan ngalamin itu? Dipindah, lalu ngetem lama. Kenapa? Nunggu penumpang, nunggu penuh baru jalan. Sekarang kosong jalan, penuh jalan. Tidak ada lagi rute gemuk, tidak ada lagi rute kurus, semua rute dibayar sama. Dan apa yang terjadi? Hari ini kalau Bapak Ibu teman-teman semua datang ke Jakarta, coba cari, masih ketemu nggak Metro Mini yang pro, yang wajahnya udur itu? Sudah nggak ada Metro Mini udur, Kopaja udur, nggak ada. Kemana mereka semua? Mereka hilang. Kenapa hilang? Karena pemilik-pemiliknya bisa mendapatkan kredit untuk membeli yang baru karena mereka punya kontrak dengan pemerintah untuk dilayani secara bertahun-tahun, dan sehingga mereka ganti tanpa sakit hati. Tidak ada Metro Mini Kopaja yang digusur, dan tidak ada drama. Nggak ada drama, semua selesai tanpa drama. Diajak duduk sama-sama. Nah, warga bayar Rp5.000, kami bayar per kilometer. Selisihnya namanya subsidi. Subsidi itu diberikan. Nah, kalau dulu karena tidak pakai subsidi, ya angkot Metro Mini uangnya nggak cukup, hanya dari bayaran para penumpang, nggak cukup. Efeknya remnya blong, koplingnya rusak, jalannya ngebut, penumpangnya meningkat ketakwaannya. Iya, lah doa sepanjang jalan kan. Jadi itu mengerikan buat mereka. Nah, sekarang anteng. Dan apa yang terjadi sesudah itu dilakukan? Ini subhanallah, kami pun tidak menduga seperti ini. Dulu setiap hari di Jakarta yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang per hari. Sesudah dibuat sistem baru meningkat menjadi 1 juta orang per hari. Tapi ini belum selesai. Kita harapannya nanti 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau sudah 4 juta baru kita bisa bilang mission accomplished. Kalau sekarang menuju mission accomplished, karena udah naik nih, naiknya 3 kali lipat. Dan apa yang kemudian terjadi? Jakarta 2017 dinobatkan sebagai kota termacet nomor 4 di dunia. Prestasi itu ya jangan termacet. Nomor 4 kok termacet gitu. Termacet di dunia nomor 4 2017. 2018 turun jadi nomor 7 di dunia. Kemudian turun lagi jadi nomor 10. Tapi masih 10 besar. Di mana-mana itu kita kepengen 10 besar kecuali urusan macet. Jadi saya bilang kita harus usahakan keluar. Apa yang terjadi? Tahun 2020 kita turun menjadi nomor 32 di dunia. Tahun 2021 kita menjadi nomor 64 di dunia. Dalam 4 tahun dari nomor 4, nomor 7, nomor 10, 32, 6, 4. Ini kerjanya gubernur? Ini kerjanya seluruh rakyat Jakarta. Ini adalah kerja semua kita. Kenapa? Lah yang pindah kendaraan umum siapa? Yang pindah kendaraan umum adalah warga Jakarta. Warga Jakarta memilih untuk meninggalkan. Kenapa mereka memilih? Karena kendaraan umumnya nyaman.
Nah, pasangannya kendaraan umum namanya trotoar. Jika sebuah kota menganggap kendaraan adalah beroda, maka dia tidak akan menyiapkan jalan untuk orang. Padahal alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang namanya kaki. Kaki itu alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang. Tapi kaki itulah yang paling tidak difasilitasi selama ini. Saya tadi buka puasa di Jalan Kaliurang, pinggir jalan,